Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Al-Sobar dengan NIM 2008 302038 dari kelas KPI 3A. Video ini diperuntukkan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi yang diampu oleh Bapak Babai Barmawi. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah KKO tersebut. Itu saya akan menyampaikan tentang sumber konflik dalam organisasi. Sumber konflik organisasi adalah peristiwa atau faktor yang menyebabkan tujuan berbeda. Konflik kepribadian, meskipun mungkin menjengkelkan, sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai sumber konflik organisasi. Mereka mungkin adalah bagian yang paling memberatkan dari hari Anda. Tentunya, itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan organisasi jika mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jenis atau sumber konflik. Yaitu di sini ada 5 poin. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik dalam diri individu biasanya terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Poin yang kedua, yaitu konflik antar individu. Dalam organisasi yang sama, hal ini sering disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan, seperti antara atasan dan bawahan. Poin yang ketiga, yaitu konflik antar individu dan kelompok. Yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka, seperti seorang individu dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Poin yang keempat, konflik antar kelompok. Dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Poin yang kelima yaitu konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Sumber-sumber konflik. Faktor-faktor penyebab konflik beraneka ragam. Di sini macamnya, yaitu yang pertama, komunikasi. Pengertian yang berkenaan dengan kalimat bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak dilengkapi serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Yang kedua, struktur. Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi anggota dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Yang keempat, kelangkaan sumber daya dan dana yang langka. Hal ini karena suatu individu atau organisasi yang memiliki sumber daya dan dana yang terbatas. Yang kelima, saling ketergantungan pekerjaan. Yang keenam, ketergantungan pekerjaan satu arah. Berbeda dengan sebelumnya, ketergantungan pekerjaan satu arah ini berarti
bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Konflik pasti lebih tinggi karena unit yang dominan mempunyai dorongan yang sedikit saja untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya. Yang ketujuh, ketidakjelasan tanggung jawab atau yuridiksi. Dalam hal tertentu, pada dasarnya orang memang tidak ingin bertanggung jawab, terlebih mengenai hal-hal yang berakibat tidak atau kurang menguntungkan diri sendiri. Apabila hal ini menyangkut beberapa pihak dan masing-masing tidak mau bertanggung jawab, maka kejadian seperti ini dapat menimbulkan konflik. Yang kedelapan, ketidakterbukaan terhadap satu sama lain. 9. Ketidak saling percaya antara satu orang dengan orang lain dalam organisasi. 10. Ketidakjelasan pola pengambilan keputusan, pola pendelegasian wewenang, mekanisme kerja, dan pembagian tugas. 11. Kelompok pimpinan tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi para bawahannya. 12. Adanya asumsi bahwa dalam organisasi terdapat berbagai kepentingan yang diperkirakan tidak dapat atau sulit diserasikan. Itu diantaranya faktor-faktor yang memengaruhi konflik dalam suatu organisasi. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.